Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story by Maulana Nur Sobri, guys. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya, guys, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube ini, saya ucapkan terima kasih, guys, sudah menekan tombol like, share, juga tinggalkan komen. Saya ucapkan terima kasih banget dan tentunya sudah subscribe channel ini ya. Saya doakan mudah-mudahan seluruh hajat teman-teman semuanya terkabul lah gitu ya kan, dan intinya dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, karena saya gak hanya sekedar sharing tentang saham sih, tapi juga ada konten lainnya nanti, bisa juga motovlog kripto. Rencananya saya mau kripto sih, mungkin minggu depan, guys. Em, Saham, kripto, motovlog, dan juga podcast bahasa Madura. Seperti itu, guys. Banyak lah intinya yang saya sharingkan. Mungkin juga ada game juga nantinya sih, supaya kita nggak penat bahas saham terus gitu ya kan. Sesekali kita refresh lah gitu, guys, itu. Oke, em, kali ini di seri prediksi saham ya, kita akan memproyeksikan harga saham BBTN gitu, teman-teman. Dan yap, topik yang saya ambil yaitu mengenai BBTN itu, apa namanya, dia di usia 73 tahun ya, BBTN ini semakin matang gitu, karena dan itu terbukti, dan mereka berhasil ya, atau sukses lah menyalurkan kredit senilai 775 triliun rupiah lah kisarannya. Itu worth it banget ya, itu luar biasa banget buat saya gitu. Ya kan, di tengah situasi pandemi, sorry, endemi ya, dan juga bayangan resesi gitu, tren kenaikan suku bunga, inflasi segala macam, tapi BTN di periode kemarin tuh berhasil menyalurkan kredit senilai 775 triliun rupiah. Oke, seperti biasa di seri prediksi saham kita akan mulai bacain dulu ya. Nanti kita akan menganalisis secara rasio keuangan, juga kita akan lihat sentimennya apa gitu ya, guys ya. Oke, seperti biasa ya teman-teman. Em, kita langsung aja di sini seperti biasa ya teman-teman. Sebenarnya kalau mencari sentimen itu gampang banget sih. Tinggal ketik aja di Google saham BBTN ya kan, dan juga nanti tinggal diketik aja, nanti dia akan keluar seperti ini, guys. Nah, seperti ini ya, nanti dia akan keluar gitu. Dan ini yang berita saya pilih dari financial.business.com gitu. Dan ya, inilah dia. Telah salurkan kredit senilai 775 triliun rupiah. Wow, ini luar biasa banget ya situ. Ya kan? Nah, ya seperti saya bilang, mereka udah 73 tahun ya. Seperti ini ada tagline-nya di sini. Usia ke 73 tahun bagi Bank BTN adalah usia yang matang untuk terus bertransformasi agar bisa melayani seluruh keluarga di Indonesia. Ya kan? Dan seperti itulah intinya, bla bla, menurut Heru ya gitu ya. Beliau salah satu ya petinggi lah di ini ya, di apa, di BTN mungkin ya, di sini ya. Nah, seperti ini. Ya, Haru, mohon maaf, Pak Haru Kusmaharyo selaku Dirut dari Bank Tabungan Negara Persero TBK plat merah punya ini, guys. Oke, kredit yang telah disalurkan BTN tersebut telah dirasakan manfaatnya kepada lebih dari 5,78 masyarakat di seluruh Indonesia yang berasal dari seluruh segmen. Jadi gak hanya segmen menengah atas, tapi juga segmen bawah juga di sini tentunya. Dan sini ya, melaporkan penyaluran kredit kepemilikan rumah atau KPR itu sekitar 51 juta unit senilai 391,621 triliun rupiah gitu. Jadi ya bisa dibilang lebih dari separuhnya ya, itu memang segmennya si apa BTN ini, memang mereka orientasi bisnisnya cenderung ke ini ya, ke KPR ya, atau properti lah gitu ya kan. Em, dan apa 39 juta 3,9 juta unit diantaranya merupakan KPR subsidi gitu. Jadi ini yang menjadi salah satu basis ini ya, basis marketnya BTN gitu ya kan. Nah, seperti ini, guys gitu. Dan ini luar biasa banget. Nanti teman-teman bisa baca beritanya ya di financial.business.com gitu. Rinciannya seperti apa gitu ya kan, dan ya seperti ya inovasi-inovasi pada pada perbankan dan emiten lainnya ya di era digital sekarang. BTN ini juga sudah berinovasi. Mereka udah mulai masuk masuk segmen digital gitu dengan apa namanya, ya meluncurkan beberapa produknya lah di era layanan digitalnya ya, seperti dan ini ya, di sini ya, digital Mortex ecosystem dapat menyediakan layanan digital yang mempunyai 4 aspek ya, di living, renting, buying, and selling tentunya di sini. Oke, ya itulah beritanya kurang lebih ya teman-teman ya. So kita lanjut, nanti kita masuk ke apa namanya, ke RHB Tresmart ya, seperti biasa. Di sini saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit mengenai fitur dari RHB Smart gitu, RHB Tresmart ya. Nah, di sini teman-teman,
Nah, ini apa RHB Transmart ini udah ada ya di Google Play Store dan juga di iOS ya untuk App Store ya. Di App Store ya untuk pengguna iOS, untuk Google Play Store tadi itu untuk Android gitu guys, itu udah ada semua. Dan ada promo-promo dari RHB seperti Smart Fee, itu biaya transaksi terendahnya itu bisa 0,08% bagi yang baru buka akun ya. Dan juga dapatkan juga promo Smart Rate untuk yang promo margin harian tuh bunganya itu terendah 0,025% per hari gitu. Ini murah banget gitu teman-teman. Dan juga ada Smart Analyzer, fitur dari Arus ini nanti kan kita akan gunakan ini kok sebentar lagi. Dan juga ada fitur Smart Point ya. Jadi setiap kita bertransaksi itu kan mendapatkan 1 poin gitu. Dan apa mendapatkan poin lah intinya gitu. Dan nanti kalau udah terkumpul 15.000 poin itu bisa dikonversikan ke GoPay-nya teman-teman gitu. Ya 15.000 ini artinya itu linear dengan 15.000 rupiah. Artinya 1 poin itu 1 rupiah guys gitu. So tunggu apa lagi, langsung aja download aplikasinya dan pilih mengetahui RHB dari salesnya dan masukkan kode salesnya BEM5 supaya nanti teman-teman juga terhubung dengan saya di under saya, kita bisa diskusi nanti seperti itu guys. Atau kalau misalnya bingung, kontak aja WA yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ini guys. Gak usah khawatir, saya sharing aja gitu ya kan, saya share aja apa yang saya tahu gitu ya kan. Kita diskusi, kita together we progress lah gitu. Jadi saya nggak mengambil keuntungan di dua teman-teman, enggak gitu. Saya pengennya juga teman-teman nasabah saya juga bisa trading mandiri atau investasi secara mandiri gitu. Seperti itu guys. Jadi gak usah khawatir, teman-teman nggak akan dirugikan di sini gitu. Dalam artian bukan bukan loss-nya ya, maksudnya secara service RHB the best deh pokoknya. Oke, lanjut. Ya, seperti ini fitur dari RHB Smart gitu teman-teman. Kita akan mulai menganalisis ya di sini ya. Ini fitur dari RHB Smart versi mobile-nya gitu, versi mobile-nya ada desktop juga sih gitu, tapi tampilannya agak beda. Ini kita versi versi mobile gitu. Di sini ada fitur fundamental teman-teman ya di sini, dan di sini teman-teman nanti tinggal apa namanya quote, klik aja quote nanti terus cari kode sahamnya apa ya. Kalau saat ini kita pakai BTN ya gitu, yang BTN gitu. Ketik aja BBTN nanti akan keluar seperti ini tampilannya, Bank Tabungan Negara Persero Tbk guys. Dan ya ini penutupan harga Jumat kemarin sih ya teman-teman ya. Em, Seperti itu. Di sini ada beberapa ini ya, beberapa rasio ya overviewnya, ada BV book value, earning per share, price earning ratio, BBVS, ROE, ROA, debt, dan juga NPM. Tapi kita akan fokus hanya pada beberapa indikator rasio saja, nggak semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat lah buat teman-teman. Tapi disclaimer on ya. Oke, yang pertama dari IPS-nya. IPS-nya tuh di kisaran harga 200, sorry, IPS-nya tuh di kisaran 287,54. Dan price earning ratio-nya atau PER-nya itu 4,56 kali. Kita dalam memilih ini ya, memilih saham gitu atau emiten itu, kita lihat rasionya tuh dari range 2 minimal sampai 11, 13, toleransi 15 kali lah maksimal gitu. Jadi 2 sampai 15 kali lah maksimal ya. Intinya nggak boleh minus lah gitu. Dan ini rasio PER dari si BBTN ini ada di angka 4,56 kali. Jadi ini masih masuk akal bagi kita untuk kita mau trading, mau investasi, ini masih oke. Mau swing bahkan juga masih oke guys gitu. Tinggal nanti sentimennya aja di sektornya, karena BTN ini kan dia juga ada ini ya kaitannya dengan apa namanya, dengan properti ya gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti perkembangannya bagaimana, apakah suku bunga ditahan, dinaik. Harusnya kalau kemarin ditahan sih itu sentimen yang bagus sih buat properti itu, termasuk juga untuk buat BBTN yang segmennya itu mereka orientasinya sih kalau menurut saya sih lebih ke properti gitu guys. Gitu, KPR-nya tadi yang kita sudah sempat ulas gitu. Oke, lanjut. BBVS, BBV-nya ini kan kita range-nya tuh 1 sampai 2. Ya toleransi 2,5 deh gitu ya kan maksimalnya gitu. Kalau di bawah satu itu under value, di kisaran satu apa di bawah satu itu under value, kalau di atas 2 atau 2,5 toleransi kita itu sudah over value guys, jadi udah tergolong mahal kalau di atas 2,5 lah gitu. Tapi boleh nggak kalau milih sahamnya itu di bawah satu gitu, seperti ini ya, seperti BTN ini ya gitu. Tentu saja boleh sih sebenarnya. Jadi boleh aja sih guys gitu ya, boleh banget sih sebenarnya sih kalau kita mau mencari yang PBV-nya di bawah satu gitu. Contoh kayak BTN ini kan dia PBV-nya kan 0,54. Masih boleh lah sebenarnya sih, tapi yang sampai minus lah intinya. Gitu ya guys ya. Dan ROE-nya ini kan di 11,75%. Sebenarnya sih lebih enak kalau ROE-nya tuh di ini ya, di apa, di atas 15% atau minimal 15% gitu ya. Itu tergolong stabil sih gitu. Tapi overall sih is okay. Kita nggak hanya mengacu pada satu indikator aja, rasio indikator gitu. Kita juga ada indikator seperti ROA juga 0,76% ya ini ya. Ya maklum lah karena ini orientasinya mereka ke sektor ini ya, properti ya gitu. Jadi perputaran asetnya mungkin agak-agak ini sih, agak dia di bawah gitu.
bawah yang biasanya. Tapi ini sekali lagi ini bukan indikator utama guys itu. Ya kalau kita mau bicara semuanya indikator penting gitu, tapi kita hanya memilih beberapa aja gitu. Debt equity ratio 13,56. Sebenarnya saya lebih suka kalau DER ini di bawah satu gitu guys. Tapi oke. Sekali lagi kita lihat aja nanti ya teman-teman segmen apa sektornya seperti apa gitu. Oke, itu tadi rasio. Selanjutnya kita akan mengarah ke value analyzer dari fitur Arrow yang tadi saya sebutkan dari Smart Value Analyzer ya, seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Ini fitur yang baru dari Arrow. Sorry. Dia ada PG analisis ya, ada PG rasio. Nah, kalau PG rasio ini saya lebih suka tuh maksimal itu satu gitu, atau kurang dari satu lah gitu. Karena kalau udah di atas satu itu udah fair value ya, udah tergolong mahal gitu. Kalau di bawah satu sih masih under value. Jadi ini masih menarik, terutama buat teman-teman investor nih gitu, yang cenderung jangka panjang gitu guys gitu. So, PG rasionya kan ini 1,88 teman-teman, ya kan? Itulah kenapa PG analisisnya tuh over value gitu guys gitu. Jadi ini memang kalau untuk trading sih ya seperti ini tadi ya, tapi kalau untuk jangka panjang sih mungkin masih kita harus tunggu koreksi lagi sih gitu. Tapi sekali lagi sih kalau untuk apa namanya untuk trading ya kita tinggal ikuti aja nantinya pergerakan atau teknikalnya grafiknya. Ini hanya sekedar evaluasi aja sih rasionya. Oke lanjut. Ada fair value estimation di sini. Nah, kalau secara fair value estimation ya ternyata harga saham BBTN itu setidaknya tuh diestimasikan di kisaran harga 3.978,51 rupiah gitu. Harapannya ke sana. Dan secara industrialnya, nah mereka juga di sektor banking ya, itu setidaknya tuh di kisaran 8.232,10 rupiah. Nah, arahnya ke sana sih. Sebenarnya sih arahnya ke sana gitu untuk estimasinya gitu ya guys ya. Tapi sekali lagi teman-teman perlu mengikuti perkembangannya, apalagi kalau ada suku bunga segala macam ya, ya seperti itu guys. Lanjut kita ke bawah ya. Setelah kita mencari rasio tadi dengan kriteria kita tentukan gitu, ya kan? Selanjutnya kita akan membandingkan antara rasio emiten versus rasio industri. Contoh di sini per emiten versus industri, yaitu per emitennya 4,66 kali, sedangkan versus rasio industrinya yaitu 64,22 kali. Nah, yang pertama kita jangan sampai rasio emiten ini lebih dari rasio industrinya guys gitu. Kalau bisa di bawah rasio industrinya dan BBTN ini masih di bawah rasio industrinya ya. Jadi rasio industrinya itu 64,22 kali dengan rasio emitennya itu 4,66 kali gitu. Lanjut BBV juga sama gitu, jangan sampai di atas rasio industrinya ya guys ya. Nah, di sini kan rasio BBV dari emitennya itu 0,55 kali ya versus rasio dari industrinya itu 2,39 kali. Ya, ini masih di bawah gitu. Oke. ROE emiten versus ROE industri. ROE emiten itu 11,75 kali. Dan ROE industrinya tuh di 4,52 kali. Nah, ini kita harus hati-hati guys. Tapi overall sih, sekali lagi itu bukan satu acuan kita aja. Kita masih ada acuan rasio tadi, TTP dan juga BBV gitu. DER-nya emiten 13,56 kali versus DER industri itu 2,98 kali. Nah, ini di atas dari rasio DER industrinya ya guys ya. So, buat teman-teman meskipun begitu, ya meskipun demikian lah gitu. Ya kan berapa sih proyeksi harga saham BBTN gitu. Dengan mengacu di IPS 2,8 ini ya kan dan passing ratio yang 4,56 kali setidaknya saya estimasikan dalam waktu 1 sampai 3 bulan yang akan datang itu proyeksi harga saham BBTN harapan saya adalah di kisaran harga 1.886,26 rupiah per lembarnya. Seperti itu. Tapi sekali lagi teman-teman harus perhatikan juga teknikal dan juga rotasi sektornya ya gitu. Kalau sektornya oke, perbankan oke, terus juga apa namanya propertinya juga oke sih. Saya yakin sih BTN bukan tidak mungkin sih bisa ke 1.886,26 rupiah per lembarnya. Harapan saya ke sana itu. Tapi sekali lagi disclaimer on guys, oke? So, mohon maaf. Coba teman-teman, ya inilah video ini yang sudah saya sampaikan ya. Dan buat teman-teman jangan ragu, yuk gabung bersama RHB Sekuritas ya di sebagai untuk smart trader and investor ya. Join dengan RHB Sekuritas ya. Open akun aja di sana langsung via sekarang udah via online guys gitu. Tinggal download aja tuh aplikasinya RHB Smart seperti ini ya. Contohnya seperti ini ya. Di Google Play Store untuk yang Android dan App Store untuk pengguna iOS seperti itu ya guys ya. Nanti dapatkan juga daily update and review market, stock analysis, rekomendasi langsung dari saya, intensif customer assistant tentunya. Buat yang pemula gak usah khawatir. Yuk bareng-bareng kita belajar bareng gitu. Dan juga akan didukung oleh promo-promo dari HB Sekuritas juga pastinya gitu guys. Dapatkan smart fee, smart point, and smart rate dan special offer di saat ini gitu guys. Jadi tunggu apa lagi langsung aja daftar sekarang guys. Udah deh trading aja di RHB gitu. Ya kan?
buka akun trading di RHB dan nanti nikmati aja keuntungan apa promo yang ada di RHB Smart ini tadi guys gitu. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan kontak WA saya di 0813 34070 sorry 0813 3470 8762 ya. Kontak aja di WA, nanti kita bisa diskusi ngobrol gitu. Atau juga bisa follow akun Instagram saya di @sobri11. Oke. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya. Stay safe, stay healthy, and happy lucky, happy trading, and happy investing. Saya Maulana Nur Sobri, mohon izin pamit. Kita ketemu lagi di upload konten video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer on.